Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Saya Darto. Tugas saya sehari-hari adalah sebagai Kepala Bidang Perizinan 2 yang mengurusi masalah IMB, izin tower, dan izin lokasi. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, sebagaimana dimaklumi semuanya bahwa kami melayani 28 jenis perizinan, dan sejak tanggal 28 Mei 2015 yang lalu kami sudah meluncing oleh Pak Wali Kota, di launching Hayu Bandung, sebuah aplikasi pelayanan perizinan yang bisa diakses secara online. Nah, kemudian belakangan kebutuhan akan pelayanan publik akan semakin mendesak. Tuntutan publik untuk pelayanan yang lebih cepat, yang lebih mudah, yang lebih transparan juga semakin mengemuka, sehingga kami pada tanggal 24 Februari 2016 yang lalu meluncing untuk yang kedua kalinya sebuah aplikasi yang tersebut aplikasi Gampil. Gampil itu adalah gadget mobile application for license. Artinya kalau Hayu Bandung adalah pelayanan perizinan yang versi web, maka kita sudah meluncing aplikasi pelayanan perizinan yang berbasis smartphone. Dan aplikasi ini sudah bisa di-download oleh publik melalui Play Store dengan kata kunci Gampil. Jika di-download dalam Gampil, di dalam Play Store, ada bermacam-macam jenis Gampil. Ada Gampil for public, ada Gampil report, kemudian ada Gampil for district officer, dan Gampil for BPT. Kemudian yang terakhir kita juga sudah mengupload ke dalam Gampil itu Gampil Watch, artinya Gampil untuk aplikasi pengawasan perizinan. Jadi sudah sedemikian mudahnya kita mengakses pelayanan perizinan melalui aplikasi yang berbasis smartphone pun kita sudah bisa dilakukan. Nah, ada fitur yang menarik di dalam aplikasi Gampil itu adalah bagaimana warga Kota Bandung dapat memulai usaha tanpa perlu izin. Jadi berusaha menjadi pengusaha pemula di Kota Bandung cukup hanya memberitahu saja kepada pemerintah Kota Bandung, CQ BPT Kota Bandung. Lalu setelah memberitahu kepada pemerintah dengan cara yang mudah melalui aplikasi Gampil yang tadi itu yang bisa di-download di Play Store, kemudian pemerintah akan merespon dengan cara mengeluarkan tanda bukti pendataan maksud saya, dan tanda bukti pemberitahuan. Dan tanda bukti pendataan dan tanda bukti pemberitahuan itu bankable, artinya bisa dipergunakan untuk mengakses permodalan di perbankan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi sudah tidak ada lagi kendala di Kota Bandung ini apabila warga Kota Bandung ingin menjadi pengusaha pemula, maka tidak perlu lagi memperoleh izin. Kita tidak perlu izin, hanya cukup memberitahu dan cukup menyampaikan data saja. Dan cara memberitahu dan cara menyampaikan data itu melalui smartphone yang kita punya. Kira-kira inovasi yang terbaru dari pelayanan perizinan seperti itu. Nah, ke depan BPT Kota Bandung juga akan mengembangkan aplikasi yang semakin interkoneksi dengan layanan publik yang lain. Misalnya dengan perpajakan, misalnya dengan ketenagakerjaan, misalnya dengan pos, atau dengan lembaga yang lain. Jadi apabila ada warga kota atau wajib pajak yang tidak menjadi warga Kota Bandung, wajib pajak di mana saja, kemudian memiliki kewajiban perpajakan yang belum terselesaikan, kemudian dia akan perpanjang izin, maka nanti di dalam aplikasi kami kemudian ada early warning system yang bisa diketahui bahwa NPWP yang bersangkutan itu belum menyelesaikan kewajiban perpajakan. Maka kami tidak akan bisa memperpanjang izin sampai dia menyelesaikan kewajiban perpajakannya.
Demikian juga dengan kewajiban tenaga kerja. Jadi warga Kota Bandung boleh dipekerjakan oleh siapa saja secara formal maupun informal, tetapi harus mengurus kewajiban sosial bagi tenaga kerja. Apabila sebuah perusahaan tidak terbukti mengurus tenaga kerja dengan baik, maka sistem perizinan akan bisa mendeteksi dan nanti untuk memperpanjang HU PDW-nya akan jadi masalah. Dan masalah itu bisa diselesaikan hanya kalau persoalan-persoalan perpajakan, kemudian persoalan tenaga kerja, dan persoalan yang lainnya telah diselesaikan, kemudian baru perizinan bisa diperpanjang. Kira-kira ini kami melaksanakan amanat Pak Wali Kota, bagaimana kita saling berkolaborasi, saling bersinergi dengan pihak-pihak terkait dan lain. Demikian. Kami juga terutama saya sendiri di sebuah golongan program. Jadi di BPPT itu sesuai visi dan misinya yang mendukung visi misi Kota Bandung terdepan dan terpercaya untuk mewujudkan pelayanan perizinan yang unggul, nyaman dan sejahtera, itu visinya. Kemudian misinya adalah meningkatkan pelayanan perizinan yang berkelanjutan. Jadi untuk menjawab apa yang diinginkan oleh pemerintah, terutama pemerintah kota, di mana ada inovasi, kolaborasi, dan desentralisasi. Kami berinovasi seperti tadi yang dibicarakan oleh Pak Kadif Perizinan 2. Kemudian kami dibekali dengan anggaran di tahun 2016 ini sebesar 32 miliar. Di belanja langsung itu ada 18 miliar dan belanja tidak langsungnya ada 13 miliar. Kemudian untuk pendapatan BPPT ini sekarang ada 3 retribusi yang berbayar kebetulan, yaitu izin AO, kemudian izin mendirikan bangunan yang dipegang Pak Kabidua, kemudian ada izin trayek yang dipegang oleh Pak Kabidua. Ketiga retribusi tersebut berbayar sehingga kami dibebani oleh target pendapatan di tahun 2016 ini sebesar 84,5 miliar. Itu. Kemudian untuk program-program yang dikerjakan di tahun 2016, terutama yang prioritas, kami ini terdiri dari 28 kegiatan dan 9 program. Jadi ada 9 program dan 28 kegiatan. Utamanya yang menyangkut program-program prioritas ada 1 program, yaitu program peningkatan pelayanan perizinan terpadu. Di dalamnya ada 6 kegiatan, terutama adanya sosialisasi dan publikasi. Yang seperti sekarang ini juga dalam rangka sosialisasi dan publikasi. Kemudian ada penyempurnaan sistem IT, kemudian ada monitoring dan evaluasi, dan kemudian juga ada tentang penyusunan produk-produk hukum berkaitan dengan standar operasional prosedur yang ada di BPPT untuk memandu berjalannya pelayanan perizinan. Nah itu programnya. Kemudian program prioritas yang lain yang di auxiliary dengan yang ada di sekretariat di atau tata usaha di BPPT, terutama berkaitan dengan keuangan, dengan sarana prasarana dan IT-nya yang ada di Subinfo Yandu. Itu kami prioritas di 2016 itu tentunya ada di sarana prasarana juga, ada loan, ada kemudian ada pengadaan mobil layanan keliling yang sekarang sudah terwujud. Kemudian yang sasaran yang kedua, kecepatan pelayanan izin, yaitu rata-rata izin. Kalau rata-rata izin yang di sasaran pertama itu adalah 7 hari kerja yang ada di BPPT dalam menyelesaikan izin. Nah itu sesuai dengan SOP, baik di SOP 495, 855 tahun 2015 maupun di 265 tahun 2016. Nah kecepatan ini kami untuk istilahnya merespon keinginan dari masyarakat. Di 2016 kami mentargetkan selama 6 hari. Jadi kalau di SOP itu 7 hari, tapi untuk menjawab respon ke masyarakat kami mentargetkan 6 hari 2016 untuk kecepatannya. Kemudian dari segi akuntabilitas, alhamdulillah kemarin juga kami sudah dievaluasi oleh inspektorat. Akuntabilitas di BPPT nilainya sangat baik. Kemudian poinnya BB nilainya 74,2. Seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, itu akuntabilitas. Kemudian yang lainnya ada temuan dari BPK Inspektorat yang harus ditindaklanjuti, kemudian ketertiban aset dan barang yang ada di BPPT. Kemudian kami juga akan menyampaikan data-data status perizinan
Jadi selama online kami sudah memproses 60.722 berkas digital sampai dengan hari ini jam sekarang. Mungkin semenit lagi sudah berubah lagi. Jadi per hari ini total layanan yang sudah kami proses ada 67.722 berkas digital. 2.515 sampai dengan jam sekarang sedang kami proses. Ada yang diverifikasi, ada yang divalidasi dan seterusnya, bahkan ada yang di pembayaran. Kemudian yang juga yang harus dicetak per hari ini sudah 281 berkas harus dicetak hari ini. Kemudian izin yang sudah selesai diproses ada 32.921 izin. 25.000 diantaranya sudah sampai ke tangan pemohon. 6.204 berkas sekarang sedang dalam proses pengantaran PT Pos. Jadi sejak selesai dicetak itu langsung dikemas, kemudian langsung disampaikan via PT Pos. Ada 6.000 berkas lebih yang sekarang sedang di proses pengantaran. Ada yang gagal antar, kemudian nanti kembali lagi dan seterusnya. Kemudian ada 25.286 berkas yang sudah kami tolak. Artinya perizinan begitu mudahnya, transparan, cara mengakses mudah, kemudian cara memproses berkasnya juga cukup mudah, tetapi bukan berarti kita serampangan mengizinkan, karena fakta mengatakan bahwa dari 60.000 lebih permohonan itu yang ditolak 25.000 lebih. Itu artinya proses pemberian izin sangat selektif meskipun caranya sangat mudah. Lalu kemudian pada tahun 2016 itu ada 33.000 orang lebih yang sudah melakukan memberikan feedback dalam bentuk survei indeks kepuasan masyarakat. Survei ini dilakukan secara online, jadi bersifat wajib pada saat pemohon begitu selesai memperoleh izin. Sebelum izin bisa dicetak itu mereka harus melakukan survei untuk memberikan feedback pada lembaga bagaimana layanan kualitas layanan yang sudah kami berikan. Nah, ini dilakukan secara online. 33.204 orang yang sudah melakukan survei melalui online itu pada tahun 2016 saja mereka menyatakan nilai indeksnya itu 82,25 dengan nilai indeks nilai IKM-nya 82,25, nilai indeksnya 3,29 dengan mutu layanan A atau sangat baik. Itu respon dari pemohon yang sudah kami layani. Lalu kemudian waktu proses rata-rata sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai hari ini, maaf saya harus masuk data dulu karena ini kita log secara online. Ada rata-rata layanan kami adalah 9 hari 7 jam 49 menit 00 detik. Kemarin masih 10 jam, sekarang sudah turun jadi 9 hari 7 jam. Ada yang misalnya seperti izin berikan bangunan itu hanya diproses rata-rata waktu prosesnya hanya 4 hari 6 jam 41 menit 30 detik. IMB diproses rata-rata waktu proses IMB itu hanya 4 hari 6 jam 41 menit 30 detik rata-ratanya. Lalu izin lokasi diproses rata-ratanya hanya 2 hari 9 jam lebih, tidak sampai 3 hari. Nah, kemudian tanda daftar industri diproses dalam rata-rata 6 hari saja dan seterusnya. Nah, semua data ini kita publikasi via aplikasi Gampil yang bisa di-download di smartphone kita semuanya melalui Play Store. Kemudian nanti apabila diperlukan, teman-teman media juga boleh kita berikan akses dengan cara mendownload dulu aplikasinya, diinstal dalam smartphone, kemudian meminta username dan password kepada kita untuk kita berikan akses untuk informasi-informasi yang seperti disampaikan. Jadi kualitas layanan-layanan yang umum-umum itu seperti IKM, kemudian rata-rata kecepatan proses, kemudian data-data pemrosesan berapa hari, berapa banyak berkas dan seterusnya bisa diakses oleh publik melalui aplikasi Gampil yang Gampil report hari itu. Oke, Nuhun Pak. atau nuhun teman-teman, Siap. semoga sukses. Terima kasih. Sukses Pak. Terima kasih.